Shalom, teman-teman yang kasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang ke-17, berkata demikian. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa maksud firman Tuhan malam hari ini? Perikopnya berjudul peringatan dan pemulihan bagi Yerusalem. Maukah kita pulih dari segala kepahitan yang mungkin kita tutupi? Mungkin di depan mata kita bisa tersenyum dengan banyak orang, tapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau kita mau pulih, kita harus menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, melepaskan pengampunan, mengampuni. Jadi, kalau kita tidak menegakkan kebenaran, berarti tidak ada damai sejahtera. Tapi di sini dikatakan di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Kita hanya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan telinga kita. Tapi kalau kita mau pulih, kita harus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan teguran-teguran firman yang mengubah hati kita. Firman yang keras, yang mengubah hati kita. Mungkin kita mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang kemudian membuat hati kita itu tersinggung. Perasaan kita tersinggung. Kalau kita masih ada rasa untuk tersinggung, berarti kita masih ada rasa untuk bertobat. Bukan malahan kita menjauh daripada Tuhan, atau malah seperti merasa mempertahankan kebenaran saya yang harusnya saya melepaskan pengampunan, tapi mempertahankan bahwa saya tidak mau melepaskan pengampunan. Saya mengasihi Tuhan kok, tapi saya tidak mengasihi dia. Mana mungkin? Yang terlihat saja kita tidak bisa mengasihi, bagaimana Tuhan yang tidak terlihat? Jadi kalau kita mau ada damai sejahtera di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, kebenaran itu harus ditegakkan. Berarti kita harus melakukan kebenaran, bahkan kita harus menerima teguran-teguran firman yang membuat perasaan kita tersinggung. Bukan malah mendengarkan firman di dalam ibadah, malah tidak mau datang beribadah lagi karena berpikir, wah, firman ini menyinggung saya. Seharusnya membuat kita sadar diri dan bertobat. Nah, itulah iblis. Dia ingin mencuri damai sejahtera kita. Jadi, ketika kita tidak mau melakukan kebenaran, maka kita tidak akan ada damai sejahtera. Karena firman Tuhan yang berkata, dan buah kebenaran ialah ketenangan. Kita mau hidup di dalam ketenangan tidak, teman-teman? Berarti kalau kita melakukan kebenaran, kita akan hidup di dalam ketenangan. Bukan hanya damai sejahtera, tapi kita hidup dalam ketenangan. Tenang di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tertuduh, tidak ada pendakwa yang mendakwa kita dengan pikiran-pikiran negatif. Dan ada apa lagi selain ketenangan? Ketentraman. Untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk hari ini, tapi selama-lamanya. Maukah teman-teman kita hidup di dalam ketenangan dan ketentraman, bukan hanya hari ini, tapi Alkitab berkata selama-lamanya. Jadi janganlah kita diperdaya oleh si jahat, oleh iblis untuk mencuri damai sejahtera kita dengan menyimpan kepahitan, dengan menyimpan amarah, dengan menyimpan iri hati, dengan menyimpan dusta di dalam hidup kita. Tapi maukah kita pulih? Kalau kita mau pulih, baiklah kita hidup untuk melakukan kebenaran. Tegakkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka janji Tuhan berkata, di sana ada damai sejahtera, dan dikatakan buah dari damai sejahtera dan kebenaran itu ialah ketenangan. Ketenangan batin. Hati kita damai, hati kita tenang ketika kita hidup
Percayalah teman-teman, kalau kita punya kepahitan, kita suka berpikiran jahat tentang orang. Kita suka berpikir bahwa orang itu sama seperti kita. Tapi kalau kita hidup di dalam ketenangan, kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan berpikir positif. Bahkan setiap apapun yang kita lakukan, bahkan mungkin apapun yang kita lakukan dan orang-orang sekitar tidak menghargainya, kita tidak butuh validasi. Karena kita tahu kita hidup di dalam damai sejahtera dan hidup di dalam ketenangan. Karena yang kita cari bukan validasi dari manusia, yang kita cari perkenanan Tuhan. Belum tentu yang menyanjung-nyanjung kita, Tuhan berkenan kepada kita. Tapi carilah kita sanjungan dari Tuhan, dan kita akan menerima ketenangan. Maka teman-teman, maulah kita pulih dari hati kita yang pahit, dari hati kita yang iri. Lakukanlah kebenaran, dengarkan firman, dan lakukan itu di kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan memberkati kita malam hari ini. Shalom dan God bless you.